berbagai kasus penyelewengan kekuasaan masih sangat masif terjadi. Menurut data dari Indonesia Corruption Watch, kasus korupsi sepanjang 2018 masih sekitar 450-an, di mana jumlah ini merupakan jumlah yang sangat besar, dan tidak terkecuali juga dalam kasus pembangunan di daerah. Berbagai perencanaan program pembangunan di daerah juga tidak luput dari penyelewengan anggaran, dan banyak program-program pemerintah yang mungkin bisa kita sebut juga program-program atribut yang belum berdampak nyata dan belum memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat, namun alih-alih memberikan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat, hanya dijadikan sebagai ajang untuk menyerap anggaran untuk politik kepentingan mereka masing-masing. Pada sore hari ini kita akan memulai perbincangan kita yang pertama. Kita akan dengarkan pemaparan dari Mas Lakso. Mas Lakso akan menyampaikan kurang lebih tentang konflik kepentingan yang dibalut oleh profesionalitas tujuan bersama, tapi hanya untuk kepentingan pribadi pada prakteknya. Jadi mungkin di sini Mas Lakso akan menjelaskan secara lebih gamblang bagaimana politik kepentingan atau konflik kepentingan atau konflik of interest itu. Silakan kepada Mas Lakso, dipersilakan. Oke, terima Waktu kasih. kurang lebih 10 menit. Ya. Terima kasih banyak Mbak Kintan dan teman-teman kuis ya atas kesempatannya untuk bisa sharing di sore kali ini terkait dengan masalah konflik of interest dan juga isu-isu lain yang berkaitan. Untuk presentasi share-nya dari Mas Fisna ya. Ya. Silakan Mas Fisna, bisa di-share. Ditampilkan. Oke, saya akan mulai soal konflik kepentingan ini dari hal yang sangat sederhana dan mungkin bisa ada kaitannya dengan kehidupan kawan-kawan sehari-hari. Ke slide selanjutnya, Mas Fisna. 10 menit ya, saya setiap pembicara. Oke, saya akan bicara mengenai apa yang disebut sebagai konflik kepentingan dalam tataran teori, filosofi, dan bagaimana berbagai negara mengatur mengenai konflik kepentingan atau conflict of interest, dan juga implementasinya di Indonesia. Oke, saya mulai dari apa. Saya ingin cerita mengenai konflik of kepentingan. Bisa lanjut, Mas Fisna, ke slide selanjutnya, slide satu lagi. Ini kita lewati aja. Oke, konflik of kepentingan itu sebetulnya ada 3 unsur penting aja teman-teman semua. Bayangkan sekarang teman-teman semua jadi ketua panitia pengadaan 17 Agustus di masing-masing RT kawan-kawan semua. Nah, teman-teman semua di sini punya posisi sebagai apa? Ketua panitia 17 Agustus. Nah, teman-teman di sini dapat amanah nih dari Pak RT untuk bisa menyukseskan kegiatan 17 Agustus sebaik-baiknya. Bisa ada konsumsi yang baik, bisa adanya penyelenggaraan lomba yang baik, acara dangdut yang baik, dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut sebagai elemen kedua dari conflict of interest, yaitu adanya primary interest atau tujuan utama dari jabatan yang teman-teman duduki. Nah, tapi pada perjalanannya kawan-kawan semua sebagai ketua panitia 17 Agustus, teman-teman semua ternyata punya pacar. Pacarnya teman-teman semua ini punya hubungan dekat sekali dengan teman-teman, udah tunangan dan mau nikah. Nah, dan kebetulan ibu dari si yang punya pacar teman-teman ini punya catering. Nah, disitulah dan ternyata dia mengajukan bidding atau masuk dalam proses pengadaan. Disitulah muncul apa yang disebut sebagai secondary interest, unsur ketiga dari konflik kepentingan. Adanya hubungan rasa cinta yang menyebabkan teman-teman akan bias ketika bicara mengenai pengadaan. Nah, ternyata lebih lanjut lagi pada saat proses pengadaan di teman-teman sana, ternyata teman-teman semua punya kepentingan juga karena ada penyewaan sound system, dan ternyata salah satu yang punya sound system itu adalah teman-teman. Nah, teman-teman punya aset nih, itu juga disebut sebagai secondary interest. Jadi di slide sebelumnya Mas Fisna. Jadi konflik kepentingan itu apa? Gambaran gampang ya. Konflik kepentingan itu adalah ketika teman-teman punya posisi,
punya apa yang disebut sebagai primary interest, dan ada faktor lain yang disebut sebagai secondary interest yang mempengaruhi objektivitas teman-teman dalam mengambil keputusan di primary interest tadi. Faktornya bisa apa saja, bisa karena cinta, seperti istri, bisa karena persaudaraan, seperti adik, kakak, anak, saudara, dan lain-lain. Bisa karena aset yang teman-teman miliki terkait dengan kepentingan itu, atau yang bisa juga karena adanya company atau perusahaan yang teman-teman miliki. Jadi konflik kepentingan itu tidak rumit sebetulnya teman-teman semua. Teman-teman punya posisi, ada primary interest, ada secondary interest. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Ini pun pengertian ini sebetulnya disetujui juga dalam konteks global ketika kita bicara mengenai OECD. Itu adanya yang disebut sebagai unacceptable possibility of conflict. Di situ ada interest, ada duty. Jadi ada kewajiban, ada kepentingan yang itu bertabrakan dan membuat bias. Jadi kata kuncinya adalah potensi membuat bias. Jadi tidak harus membuat bias, tapi ketika berpotensi membuat bias. Nah, jadi itu sendiri dari pengertian konflik of interest. Ketika kita bicara mengenai konflik of interest dalam tataran yang lebih filosofis, ada beberapa penelitian yang cukup menarik. Kenapa sih konflik of interest ini menjadi perbuatan yang tercela? Bisa lanjut ke slide selanjutnya, Mas. Selanjutnya lagi. Pada tahun 2017 ada associate professor di London School of Economics bicara mengenai behavior science terkait dengan corruption atau korupsi. Nah, dia membuat satu tesis yang sederhana. Dia bilang corruption is cooperation. Jadi menurut dia ketika bicara mengenai korupsi itu sebetulnya adalah kerjasama. Jadi ketika kita bicara mengenai korupsi itu adalah sebetulnya sederhana. Berangkat dari sifat manusia yang ingin selalu mengadakan kerjasama. Bisa lanjut selanjutnya. Sebagai contoh, dulu waktu 98, abang-abang kita mungkin termasuk juga beberapa pembicara di sini, itu bicara mengenai apa yang disebut sebagai KKN. Kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nepotisme itu bagaimana kita punya keluarga, kita ingin utamakan dalam suatu jabatan. Nah, diteliti oleh Dr. Krishna tadi bahwa sebetulnya nepotisme itu dalam studi biologi itu ada yang disebut sebagai inclusive fitness, yaitu keinginan dari suatu generasi untuk mewariskan genetis baiknya ke generasi selanjutnya, bisa ke anak, bisa ke saudara, dan lain-lain. Jadi sebetulnya itu adalah perilaku alami dari seorang manusia. Nah, bicara mengenai komunisme, misalnya saya dan Mas Iqbal adalah sahabat. Kita ada pengadaan di KPK misalnya. Nah, pengadaan itu kebetulan saya punya perusahaan yang cocok. Mas Iqbal memfasilitasi. Itu yang disebut sebagai kronisme atau kroni. Itu sebetulnya dari sisi behavior bisa dilihat sebagai reciprocal altruism. Jadi sifat manusia yang alami untuk bisa saling memberikan. Nah, menurut dia itulah mengapa dalam konteks sejatinya sifat-sifat korupsi ini terkadang sulit untuk dibasmi. Nah, untuk kaitan ini karena waktu itu sempat ada rame-rame mengenai konflik of interest yang kaitannya dengan lulusan Harvard University, mungkin slide selanjutnya Mas Tisna. Ketika kita bicara mengenai konflik of interest, ada salah satu profesor dari Harvard yang salah satu favorit saya, namanya Profesor Lauren Lessig. Profesor Lauren Lessig ini merupakan profesor di Harvard University yang di Harvard Law School ya, yang megang salah satunya ex-direktur pusat penelitian etik di Harvard University. Dia menulis buku beberapa, salah satunya yang sudah saya baca adalah Republic Laws. Dia bicara mengenai sifat manusia. Tadi kita balik ke hasil penelitian dari London tadi, bahwa sifat korupsi itu terkadang adalah sifat-sifat yang alamiah. Dalam pandangan ini, Profesor Lessig berpendapat bahwa apa sih sebetulnya yang tercela dari korupsi? Bukankah memberi orang itu baik? Bukankah menolong sahabat atau saudara itu baik? Nah, dia bicara di sini apa yang disebut sebagai dependence corruptions. Bahwa ketika itu terjadi pada level publik, itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Yang berbahaya bukanlah pemberian, bukanlah menolong saudara tadi. Tapi ketika itu ditempatkan dalam level
publik atau dalam posisi publik itu mempengaruhi independensi seorang dalam mengambil keputusan atau berpotensi mempengaruhi independensi seorang dalam mengambil keputusan. Dan ini berdampak luas pada proses pengadaan, pada proses pengambilan kebijakan dan lain-lain. Nah, inilah membuat negara harus mengatur mengenai hal-hal yang sifatnya etis dan sifatnya hukum untuk bisa membatasi gerak-gerak manusia yang tadi alamiah dengan membuat transparansi, akuntabilitas, sistem lelang yang mencegah konflik of interest dan lain-lain. Disinilah kenapa landasan filosofisnya suatu perbuatan korupsi, suatu perbuatan konflik of interest itu menjadi suatu perbuatan yang tercela. Kita bisa lanjut lagi, Mas Wisna, ke slide selanjutnya. Nah, ini dia gambarkan di Amerika Serikat pada saat pembuatan hukum. Makanya intervensi-intervensi dari perusahaan yang memodali kampanye itu menjadi salah satu yang membuat pengambilan keputusan di Senat Amerika menjadi tidak objektif. Lanjut lagi, Mas Fisna. Selanjutnya. Lanjut lagi. Nah, saya sekarang masuk setelah kita paham mengenai filosofinya, kenapa itu menjadi tercela dan berbahaya, kita masuk ke regulasi. Di Amerika Serikat sendiri, salah satu sections yang mengatur mengenai konflik of interest telah lahir dari masa pasca Perang Saudara. Jadi sejauh itu mereka mengaturnya. Dan diperbaharui lagi sekitar tahun 1968, itu dengan adanya sections 208 ya, yang melarang adanya konflik of interest dari orang yang bekerja di pemerintahan ketika itu menyangkut dengan hubungan persaudaraan maupun tadi yang saya sebut sebagai adanya interest di bidang keuangan. Bisa lanjut lagi, Mas? Nah, salah satu contohnya penerapan di Amerika Serikat ini bisa kita melihat ketika salah satu advisor dari Donald Trump, yaitu Carl Icahn, itu dia punya perusahaan CRV. Perusahaan CRV ini bergerak di bidang refinery oil. Nah, pada waktu zaman Bush ada kebijakan yang mewajibkan perusahaan refinery untuk mencampur bensin dengan etanol. Nah, pada saat itu, pada saat dia menjadi advisor, dia mendorong adanya perubahan kebijakan untuk bisa menghapuskan kewajiban tersebut. Kewajiban itu padahal dibuat untuk bisa melindungi lingkungan hidup. Akhirnya si Carl Icahn ini dituduh melanggar konflik of interest yang masuk dalam section 208. Ingat loh kawan-kawan semua, Carl Icahn ini masih sebatas merekomendasikan suatu policy atau kebijakan di posisinya sebagai advisernya Trump, tapi dia dianggap mempunyai konflik kepentingan karena hasil dari kebijakan itu berpotensi untuk memperkaya dia, menguntungkan perusahaannya. Nah, disitulah sebetulnya esensi dari konflik of interest yang diterapkan di Amerika Serikat sampai pada level yang lebih luas. Pada skala yang lebih lanjut, kalau kita lihat contoh di slide selanjutnya, di Swedia itu bisa lanjut, Mas. Di Swedia itu bahkan ketika hakim sudah melihat ada potensi konflik of interest pada tingkat pertama, maka pada tingkat kedua dia harus bisa mendeklar dan bisa mengantisipasi konflik of interest itu pada level itu. Dan pada skala global ketika kita bicara mengenai konflik kepentingan, bisa lanjut ke slide selanjutnya, Mas. Kita berkaca pada UNCAC di slide selanjutnya, Mas Wisna, bahwa ada kewajiban dari setiap negara untuk mengatur dan mendorong adanya transparansi dan mencegah konflik of interest di artikel 7 dan 4. Bahkan lebih lanjut, UNCAC pun merekomendasikan di slide selanjutnya, Mas Bisna, untuk bisa mencegah adanya konflik of interest bahkan di level former public officials. Artinya ex-pejabat yang pada saat dia menduduki berpotensi konflik of interest ketika dia menduduki jabatan di swasta setelahnya. Saya kasih contoh, misalnya ada penegak hukum yang dia menangani kasus-kasus terkait dengan sawit. Setelahnya dia diangkat sebagai komisaris. Nah, itulah yang didorong oleh UNCAC untuk diatur, tidak boleh. Karena apa? Karena ketika dia nantinya menduduki jabatan swasta, dia masih bisa menggunakan pengaruhnya untuk bisa mengintervensi proses kebijakan yang diambil terkait dengan sektor yang dia sentuh tadi.
Makanya ketika kita berkaca seperti Korea Selatan diberi batas waktu, ada setahun, 2 tahun, 3 tahun, tergantung dengan level jabatannya untuk bisa menduduki jabatan tertentu. Ketika kita bicara mengenai ex pejabat yang akan masuk ke dunia swasta, baik karena pensiun maupun resign. Nah, untuk Indonesia bagaimana? Lanjut lagi, Mas. Untuk Indonesia sendiri, lanjut terus. Indonesia sendiri posisi konflik of kepentingan ini memiliki posisi yang sangat krusial. Kita bicara mengenai business judgment role, nanti teman-teman IPD ini kan akan banyak jadi pejabat. Itu ada ketika kita bicara mengenai pasal 2, salah satu cara untuk bisa membaca unsur melawan hukum dalam pasal 2 itu ada terkait dengan business judgment role. Nah, salah satunya itu adalah adanya iktikat baik. Iktikat baik itu salah satunya lagi batu ujinya adalah mengenai konflik kepentingan. Jadi konflik kepentingan ini memiliki posisi yang strategis ketika kita bicara mengenai suatu proses pengambilan kebijakan di Indonesia. Lanjut lagi, Mas Wisna. Nah, dimensi konflik kepentingan itu kalau secara hukum kita bicara itu ada 3 dimensi. Ada hukum perdata, hukum pidana, dan juga hukum administrasi dan tata negara. Ketika kita bicara hukum perdata, konflik kepentingan diatur ketika seorang direksi itu mempunyai apa yang disebut sebagai kewajiban fiducia atau fiduciary duties dan juga duty of loyalty atau kewajiban dia untuk mengutamakan kepentingan perusahaannya yang bisa menyebabkan suatu transaksi menjadi gagal ketika dilihat ada konflik of interest atau dia bisa dituntut secara pribadi ketika dia melanggar hal tersebut. Pada dimensi hukum administrasi dan tata negara bisa dilihat di slide selanjutnya, Mas. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur secara detail mengenai hukum mengenai konflik kepentingan. Salah satunya diatur mengenai bagaimana pejabat publik, termasuk teman-teman IPDN yang nantinya jadi bupati dan lain-lain, untuk ketika mengambil diskresi harus bebas dari konflik kepentingan. Karena ketika ada konflik kepentingan, maka diskresi itu bisa dibatalkan. Ketika ada konflik kepentingan, bahkan diskresi yang terkait dengan kerugian keuangan negara bisa menjadi salah satu petunjuk untuk bisa menunjukkan bahwa adanya potensi tindak pidana yang melanggar pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, disitulah letak penting dari konflik kepentingan. Lebih lanjut, bahkan hukum administrasi negara mengatur mengenai definisi konflik kepentingan. Di slide selanjutnya, Mas. Yaitu adanya kepentingan pribadi atau bisnis, yang tadi saya sebut sebagai secondary interest ya, hubungan dengan kerabat atau keluarga, hubungan dengan wakil pihak yang terlibat, hubungan dengan pihak yang bekerja, mendapat gaji dari pihak yang terlibat, hubungan dengan pihak memberikan rekomendasi, atau hubungan-hubungan lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksudnya apa? Hubungan lain itu misalnya dalam konteks sekarang kita kenal sebagai beneficial owner. Itu diatur di Undang-Undang Pencucian Uang, di mana seseorang tidak ada dalam ADRT, tidak ada dalam akte, tapi dia bisa mengintervensi suatu kebijakan perusahaan. Ini kadang-kadang banyak pejabat kita seperti ini. Jadi dia tidak tercatat di ADRT, tapi dia bisa mengintervensi kebijakan. Nah, ketika dia mengambil kebijakan terkait itu, maka itu berpotensi untuk conflict of interest. Inilah bahayanya conflict of interest. Lanjut lagi, Mas Wisnu. Nah, untuk di Undang-Undang Tipikor sendiri, ketika kita bicara mengenai dimensi pidana, ada beberapa ancaman. Salah satunya di pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor. Pasal 12 merupakan salah satu pasal yang paling ditakuti karena salah satu pasal yang ancaman hukumannya paling tinggi selain pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Di sini ada klausul mengenai larangan conflict of interest. Ada 3 unsur yang penting di sana. Yang pertama, pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pegawai negeri ini siapa? Semua orang yang digaji negara, tidak terbatas pada PNS. Bisa P3K, bisa pegawai BUMN, bisa pegawai BUMD, dan lain-lain. Jadi masuk semua sebagai kualifikasi sebagai pegawai negeri. Yang kedua, langsung maupun tidak langsung dengan sengaja atau serta dalam perborongan, pengadaan, atau persewaan. Langsung tidak langsung itu maksudnya seperti apa? Langsung tidak langsung itu langsung tadi memang dia ada aktenya namanya di perusahaan dia ikut, atau ada istrinya itu dia ikut. Tidak langsung itu contohnya apa? Beneficial owner. Dia tidak tercatat di akte tapi sebetulnya dia mengendalikan dan penerima manfaat dari korporasi tersebut. Nah, itulah yang disebut sebagai ikut secara tidak langsung. Atau dalam beberapa kasus yang saya tangani itu dia pinjam perusahaan. Jadi kepala daerah sengaja mengalokasikan, terus dia pinjamlah perusahaan lain, seolah-olah perusahaan lain yang ikut lelang, mengerjakan, padahal aktualnya perusahaan dia mengerjakan, nanti dia ngasih fee ke perusahaan itu,
untuk nama pinjam bendera. Nah, lebih lanjut, apa itu turut serta? Turut serta itu ini menandakan bahwa klausul di pasal 12 Undang-Undang Tipikor ini itu adalah pasal yang sifatnya formil. Jadi tidak harus adanya kerugian keuangan negara, tidak harus adanya kerugian nyata, tapi ketika ada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara sudah ikut saja, itu sudah masuk dalam pidana. Ketika dia masuk ke unsur yang ketiga, mengawasi atau mengurus. Mengawasi itu misalnya dia bekerja sebagai pengawas, mengurus ini misalnya sebagai PPK atau PPTK. Nah, jadi ini menjadi hal penting ketika seseorang menjadi PPK PPTK, dia harus bisa memastikan bahwa dia tidak ikut-ikutan dalam proses pengadaan tersebut. Bahkan lebih lanjut ketika menjadi kepala daerah, maka dia sebaiknya tidak ikut juga dalam pengadaan tersebut. Karena tafsir mengenai mengawasi itu dalam konteks pembuktian di beberapa sidang itu sudah masuk pada definisi ketika dia menduduki jabatan kepala daerah atau setidaknya dia mengurus. Salah satu dua kasus yang sudah ditangani KPK antara lain adalah Bupati Nganjuk dan Wali Kota Madiun, di mana mereka juga mengalokasikan dan dijerat dengan pasal 12 huruf I Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya lagi, Mas. Nah, selain pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor, ada pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Ini pasal ini yang satu-satunya pasal yang di Undang-Undang Tipikor diancam sampai dengan hukuman mati ketika terjadi pengulangan, ketika dalam kondisi krisis, dan ketika dalam kondisi bencana. Nah, pasal 2 Undang-Undang Tipikor ini klausulnya adalah orang, jadi bisa swasta, bisa negeri, bisa siapapun. Jadi lebih luas dibandingin pasal 12 huruf I tadi yang mewajibkan minimal adalah pegawai negeri, artinya setiap orang yang digaji oleh negara, siapapun itu, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Jadi yang dipidana di sini adalah melawan hukumnya. Jadi ketika orang memperkaya dirinya secara melawan hukum. Di sini terjadi kong kali kong. Salah satu bentuk kong kali kong itu adalah adanya konflik of interest dalam proses pengambilan kebijakan. Sehingga ketika dia mengambil kebijakan itu baik langsung maupun tidak langsung akan menguntungkan dirinya. Nah, disitulah bisa masuk dalam klausul konflik of interest secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain. Yang terakhir adalah menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, itu dibuktikan melalui laporan audit BPK. Jadi poin penting saya adalah memang konflik of interest ini sebetulnya definisinya sederhana. Pada konteks pidana itu disempitkan pada khusus aturan-aturan khusus yang memang memenuhi kualifikasi delik. Dan ancaman dari konflik of interest ini tidak main-main. Nah, bahkan pada konteks contoh yang saya contohkan tadi seperti di Amerika Serikat, pada level dia hanya memberikan opini sebagai advisor, tidak ikut proyek pengadaan secara langsung, si Carl Icahn tadi didorong untuk masuk ke pasal section 208 dari pidana di sana. Walaupun pada akhirnya dia mengundurkan diri ya, karena tekanan publik yang sedemikian kuat. Jadi menurut saya konflik of interest ini merupakan hal yang sebetulnya gampang dipahami dari definisi, tapi ketika kita bicara mengenai variasi, memiliki variasi yang sangat luas. Mungkin segitu dulu Mbak Kintan ya, sebagai pengantar diskusi. Terima kasih Mas Lakso. Menarik sekali teman-teman, kita sudah mendengarkan bagaimana konflik of interest ini diartikan dan kenapa ini bisa terjadi, serta berbagai bentuk-bentuk konflik of interest bahkan di level non-publik. Carakan atau memahami bahwa tindak korupsi, kolusi, nepotisme ini merupakan satu sifat alamiah seorang manusia, di mana korupsi ini merupakan suatu tindakan kolektif atau kerjasama, sehingga merupakan satu sistem yang terorganisir untuk dilakukan. Dan juga Mas Lakso sudah membahas tentang bagaimana intervensi kebijakan perusahaan dan juga bagaimana hukum tata negara tentang tipikor ini menjelaskan tentang konflik of interest. Di mana mungkin kita masih bertanya-tanya nih bagaimana kasus-kasusnya nanti di daerah. Bagaimana tadi Mas Lakso sudah membicarakan sedikit banyak kasus yang ada di daerah, bahwa ada beberapa yang sudah ditangani juga terkena tindak pidana.
tentang proses pengadaan, juga kerjasama dengan perusahaan yang memang itu seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pejabat publik yang menyalahi aturan. Kemudian juga tentang pasal 2 Undang-Undang Tipikor yang tidak hanya menjerat ASN, tapi juga bisa dari semua kalangan ketika melawan hukum pidana dengan memperkaya diri dan berbagai tindakan kong kali kong lainnya. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Kak Lena. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan untuk teman-teman, bagi yang mau bertanya, pasti udah banyak banget pertanyaan yang ingin diajukan, karena sekarang kita walaupun lagi di rumah aja, lagi WFH, tapi yang pasti teman-teman tetap kritis dong, ngikutin berita-berita pemerintahan, kemudian kasus-kasus yang sedang datang di era pandemi ini yang tentunya membuat kita bertanya-tanya kenapa kebijakan ini ada, mungkinkah di dalam pembuatan kebijakan itu ada praktek konflik of interest, dan bagaimana nanti kasus-kasus di daerah serta proses konflik of interest yang mungkin terjadi di daerah-daerah di Indonesia. Nanti ini akan dipaparkan atau kita akan berbincang-bincang dengan Kak Lena. Kak Lena ini selaku konsultan perencanaan pembangunan daerah yang memang berfokus di Bapeda Minahasa Selatan dan Bapeda Minahasa Utara. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa menyiapkan pertanyaan, mungkin yang sekarang lagi di daerahnya masing-masing nih, di rumahnya masing-masing, kita akan, teman-teman bisa mengajukan rasa penasarannya, bisa mengajukan pertanyaan dan menjawab rasa penasaran teman-teman ke Mbak Lena, ke Kak Lena. Nah, ini Kak Lena sedang mempersiapkan slide-nya, apa udah siap, Fis? Oke, ini dia dari Kak Lena. Silakan dari Fisna ya. Oke, silakan kepada Kak Lena, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator Kintan Sari. Moderatornya cantik nih dan smart, jadi kita juga semangat. Izin Kak Lakso, Mas Lakso ya. Dian Fisna dan Bang Eril, salam kenal untuk yang lainnya. Bukan diklarifikasi sih, cuma diluruskan sedikit. Saya konsultan perencanaan untuk perencanaan di Sulawesi Utara dengan beberapa provinsi lain. Jam terbangnya orang daerah lah, bukan jam terbang ini kayak Mas Lakso nih, nasional. Jadi kita lebih banyak pada kabupaten kota yang kecil-kecil lah kayak kita. Dan juga saya sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Samratulangi. Dosen ini dosen yang juga membantu di IPDN, makanya dosennya Fisna nih. Seperti itu. Baik, saya sudah siapkan PowerPoint-nya, dan PowerPoint yang ada ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita, karena di sini sebenarnya yang next saja nih, Fisna, yang dibicarakan oleh Mas Lakso tadi, itu sudah sangat memayungi yang kita bicarakan. Tapi yang di daerah itu, kenyataan di lapangan tidak jadi seperti itu, bisa jadi harus seperti itu, gitu kan. Nah, problemnya adalah, next saja, ya waktunya, selalu di daerah itu slowly, costly, kemudian not have good value. Ini yang selalu dibicarakan di dokumen perencanaan, karena dokumen perencanaan dianggap tidak penting, bukan sesuatu yang bisa langsung terjerat orang, karena dia abstrak. Jadi orang tidak langsung terjerat bahwa dia conflict of interest, tapi sebenarnya sangat syarat dengan hal tersebut. Oke, next. Nah, jadi bicara konflik kepentingan, pada saat tahap perencanaan itu selalu beda pendapat atau beda pendapatan. Yang selalu diperbincangkan adalah dua hal ini. Nah, ini selalu jadi perdebatan dan akan memunculkan apa sih konflik kepentingan orang itu. Jadi ketika proses dokumen perencanaan itu dibuat, ketika ada beda pendapat dan pendapatan, nah ini nih selalu nih, pasti kita akan langsung, radar kita langsung terbaca ada konflik kepentingan. Nah, di perencanaan juga pada saat pembuatan dokumen perencanaan, banyak multiplier effect atau efek domino yang akan terjadi akibat salahnya perencanaan.
Dan lebih pada yang sudah disampaikan oleh Mas Lakso tadi, kita lihat pada pasal 2 Undang-Undang Tipikor saja, kerugian keuangan dan perekonomian negara. Makanya juga bisa menyebabkan kenapa kita banyak pengangguran, banyak miskin lagi. Seperti itu. Next. Nah, di COI ini, dalam dokumen perencanaan, kita selalu bicara apa sih yang lalu, apa yang sekarang, dan apa yang ke depan. Jadi selalu bicara 3 fase itu, ketika dalam penyusunan dokumen perencanaan. Oke, next. Nah, ini juga tadi. Jadi bicara soal konflik kepentingan di dalam di dalam dokumen perencanaan itu, bisa kepentingan itu di balik itu bisa positif dan bisa negatif. Ini jadi agak sulit nih menerjemahkan ini. Kenapa? Karena daerah mempunyai atau memiliki perbedaan kompetensi dan karakter, ya. Jadi perbedaan-perbedaan dari setiap kabupaten kota itu membuat jadinya ini terlihat tidak ada konflik kepentingan, tapi terlihat ada. Dan ketika itu ada konflik kepentingan, kita bisa lihat bahwa itu bisa negatif, itu bisa positif. Nah, nanti ke negatifnya itu benar-benar kalau sudah masuk di pembuktian, di pengadaan barang dan jasa, baru memang betul-betul terlihat. Tapi kalau di dokumen perencanaan belum. Next. Nah, ini saya ambil di PPK Visipol UGM. Ini nih, hubungan antar dokumen perencanaan. Jadi adik-adik bisa bayangkan, membuat perencanaan itu dokumen perencanaan panjang sekali dan lama bisa untuk menyelesaikan itu, sehingga apalagi anak-anak IPDN yang lulus nih ke PNS udah paham nih, buat dokumen perencanaan panjang dari pusat sampai di daerah, dan uangnya tidak sedikit ini yang dikeluarkan untuk ini. Kenapa tidak sedikit? Ya, kita lanjutkan. Next. Nah, ada 2 hal yang penting dibahas dalam dokumen perencanaan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, kemudian Permendagri 90 tahun 2019. Nah, 2 hal ini yang selalu dibicarakan atau menjadi hal yang menjadi perdebatan juga. Next. Nah, kalau kita lihat di Permendagri 86 2017 di bab 1 ketentuan umum pasal 1 itu bicara tentang pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan ini nanti yang pada saat dokumen perencanaan ini terlihat nih. Terlihat skripnya dan terlihat siapa bermain apa dan aktor-aktornya ini kelihatan nih. Benar-benar akan muncul begitu. Langsung auranya kelihatan nih. Tapi kalau di depan publik nggak kelihatan nih. Pada saat penyusunan dokumen perencanaan baru kita bisa benar-benar lihat nih. Next. Nah, simptom COI di pembuatan dokumen perencanaan penganggaran. Saya coba pakai istilah-istilah kedokteran yang bisa kita pahami. Karena si Fisna pakai simptom sih. Jadi kita pakai nih. Kira-kira menerjemahkannya seperti ini. Next. Drop. Nah, drop dilihat pada saat kita mengevaluasi indikator kinerja yang tidak tercapai. Contohnya. Kenapa kita disebut drop? Next. Contohnya di salah satu kabupaten kota seperti ini. Di perhubungan, total programnya ada 12, total kegiatannya tidak ada, yang tercapai tidak ada. Kemudian misalkan di DPPKB, DP3A, ini total programnya ada 28 program, total kegiatan 15, tetapi yang tercapai dalam tahun berikutnya itu cuma 1. Cuma 1 program, 1 kegiatan. Nah, ini jadi sinyal dan radarnya kita ini mikir, ini ada apa sih? Kok bisa nggak tercapai? Gitu kan? Oke, next. Nah, ini kira-kira banyak. Jadi, ada lagi kayak umpamanya kita lihat di sini Capil. Ya kan? Ada Capil, PTSP. Dilihat dari PTSP ini, total programnya ada 10, total kegiatannya ada 6, tetapi yang tercapai tidak ada. Nah, itu jadi pikiran kita, kok nggak tercapai gitu kan? Terus, itu selalu jadi radar. Jadi kita sebagai konsultan kalau udah lihat kayak begini, aduh, ini ada apa lagi sih? Dan penjelasan dari setiap kabupaten kota itu bisa beda-beda. Itu uniknya di sini. Kearifan lokal wisdom lah, kayak gitu. Oke, next. Jadi kalau kita kumpulkan nih, pada saat evaluasi, dari sasaran pembangunan jangka menengah, atau kita bilang RPJMD, itu total program yang ada itu 88,95%, kemudian yang tercapai itu hanya 5,5%-nya. Jadi tidak tercapai banyak. Berarti kan kita bayangkan kalau umpamanya total APBD-nya
yang mereka punya adalah 200, mereka keluarkan 200 miliar. Terus yang tercapai cuma sedikit, berarti uang yang lain kemana begitu kan? Kita jadi pertanyaan, kemana uangnya? Next. Nah ini, kalau kita ranking, misalkan kita ranking dari 10 anggaran yang paling tinggi sampai di yang paling rendah. Dinas PU misalkan paling tinggi nih anggarannya. Tapi dari yang tercapai, dari 23 program yang tercapai cuma 3. Yang lain tidak tercapai. Kita bertanya, kalau 3 tercapai kemudian kita detailkan lagi, berarti kita akan lihat bahwa banyak sekali anggaran pemerintah yang terbuang sia-sia. Jadi kita mikirnya, ini masalahnya karakter atau kompetensi. Orangnya dibilang bodoh, tidak juga. Mau dibilang tidak juga, tapi kok bodoh, begitu kan? Kok orang-orang kayak begini jadi PNS, gitu kan? Macam-macam lah. Pokoknya pikiran kita langsung negative thinking. Nggak ada yang baik gitu. Oke, tapi bisa jadi tidak seperti itu juga. Kita lihat next. Kemudian laparotomi, maksudnya ini tindakan bedah yang membuka rongga perut. Jadi kita harus buat. Karena ada masalah itu, kita lihat pemahamannya, apakah indikator kinerjanya yang keliru. Oke, next. Oke, kita lihat bisa jadi seperti ini. Contoh nih, di kecamatan. Ada program perencanaan pembangunan. Kemudian kondisi awalnya persen, kemudian targetnya 100, realisasinya 15,58. Capaian kinerjanya 15,58, tidak tercapai. Tidak tercapai target. Apa yang formulanya? Jumlah usulan bahagi dengan jumlah terakomodir di RKPD kali 100. Bayangkan jumlah aspirasi masyarakat itu tidak tercapai semua, tidak masuk semua. Ini ada apa begitu kan? Kalau kita lihat juga program penataan administrasi kependudukan tidak tercapai target. Kemudian program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan tidak ada kegiatan tapi mereka rencanakan. Kemudian program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa tidak terlaksana. Nah ini bingung kita. Itu kita mulai ada apa ini gitu kan? Oke, next. Ini coy-nya kayak kental gitu, kayak menarik-narik kita. Wah ini ada coy deh, ada coy gitu. Nah kemudian yang ketiga lemahnya keterkaitan antar dokumen. Contohnya ini bab 2 itu dalam RKPD Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah gambaran umum kondisi daerah yang menunjukkan data-datanya. Misalkan data kemiskinan. Data kemiskinan dia tidak ada, kemudian di kerangka ekonomi daerah, kalau kita lihat proporsi neracanya, proporsi kapasitas realnya, semua silpanya, itu bicara soal bagaimana kita mengentaskan kemiskinan. Tapi kalau lucu, datanya tidak ada, gitu kan. Jadi kita mulai, ada apa lagi? Gitu. Oke, next. Kemudian placebo administrasi yang membuat dokumen. Kita tahu placebo itu obat ya, bohong-bohong yang buat kita senang, gitu kan, untuk terapi yang apa, sesuai harapan. Nah, ini kalau dilihat tahapannya musrembang, musyawarah rencana pembangunan itu, berita acara musyawarahnya ada, formal daftar prioritas masalah ada, prioritas kegiatan ada, daftar usulan kegiatan ada. Tapi kalau kita kaitkan dengan yang sebelumnya, kenapa tidak tercapai? Terus kenapa ini masyarakat selalu ngamuk karena yang mereka usulkan tidak masuk, walaupun memang ada sisi-sisi prioritas untuk itu. Ini pun kita akhirnya berpikir kenapa ya. Kemudian kelima, next. Nah, endoskopi. Ini endoskopi ini dilihat nih sampai di rongga-rongganya nih, lihat keahlian dari ahli perencana. Nah, keahlian ini contohnya gini, yang menyusun dokumen rencana pembangunan jangka menengah atau rencana pembangunan jangka panjang RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, itu orang-orang misalkan tenaga ahlinya ada 5 itu ahli ekonomi pembangunan. Jadi kita jadi mikir, memangnya ada ahli lain gitu kan? Kemudian yang kerjakan partner kerjanya di Bapeda itu adalah Kasubit bidang ekonomi, semua orang yang di bidang ekonomi. Jadi pemahamannya atau apa pembicaraannya seolah-olah cuma bicara soal ekonomi nih, gitu kan? Nah ini juga ada konflik kepentingan apa? Karena anggarannya ada di bidang itu dan dia tidak mau bagi-bagi dengan bidang lainnya, ataukah karena ini saya nih misalkan kenal sama Mas Lakso. Mas Lakso ini tenaga ahli. Mas Lakso aja yang kerjain semua, saya bayar 200 juta, semua Mas Lakso yang kerjain, maka Mas Lakso akan panggil nih orang-orang kampusnya yang semua ahli hukum gitu, dari UGM. Jadi pas kita lihat dari struktur tenaga ahlinya, kenapa semua orang yang sama sejenis gitu kan? Padahal ini dokumennya besar. Oke, next. Kemudian waktu, operasional pengerjaan dokumen. Ya ini juga ada kong kali kong, gitu yang disebutkan. Karena apa? Untuk mengajukan penyesuaian itu di waktu Permendagri 86 itu disampaikan 6 bulan setelah pelantikan. Tetapi mereka juga butuh persetujuan dari atau jadwal dari DPR. Nah, kebanyakan ceritanya adalah ketika DPR itu tidak diberikan upeti, mereka tidak akan melaksanakan jadwal itu.
Mereka akan nego dulu. Kalau sudah ada oke, program kegiatannya oke, kemudian semuanya oke, baru mereka mau adakan. Dan saya sering alami seperti itu, saya lihat baik dokumen RPJP atau RPJMD. Nah, ini gilanya lagi ada revisi. Jadi kalau revisi harus mengikuti tahapan itu. Kemudian itu dari eksternal, kemudian dari provinsi. Nah, kabupaten kota harus asistensi ke provinsi. Provinsi harus asistensi ke kementerian. Nah, setiap kali asistensi ini juga kayak ada kong kali kong karena harus ya jadwalnya kita mepet nih, harus cepat nih, harus disetujui nih dokumennya. Ya, macam-macam lah seperti itu. Jadi ada bergening politik yang terkait dengan COI. Internal data dan informasi yang ditahan oleh pemegangnya. Ya, biasanya ditahan oleh pemegang datanya ya, karena dia mau tetap jabatannya jangan diambil, dia tetap harus di situ. Jadi jangan sampai datanya ketika dikasih dia diganti jadi kabit atau dia diganti jadi kadis. Nah, dia nggak mau kayak gitu. Next. Oke, cepat saja. Kemudian ya. Dokumen-dokumen pendukung ini abses, kenapa bisul begitu? Karena apa? Ini bernanah karena gini, dalam dokumen membuat RPJMD itu kita butuh RT/RW, rencana tata ruang wilayah, kita butuh RCTP3K, rencana zonasi wilayah pesisir, umpamanya SDGs, KLHS, kemudian rencana-rencana aksi daerah, RPKP, rencana pengembangan kawasan perdesaan, kemudian RIPDA atau RIPARDA, rencana induk pengembangan pariwisata, peta investasi, kajian-kajian yang satu kajian itu bisa 100-200 juta dibuat. Tapi ketika membuat RPJMD, nggak dipakai ini. Kebanyakan tidak lagi dipakai. Jadi kita negara mengeluarkan bermiliar-miliar untuk hal yang doing nothing. Gitu. Nah, ini juga pertanyaannya. Karena membuat satu dokumen ini, bahkan RT/RW bisa 1 miliar. Bisa dibuat seperti itu, karena pemetaan dan sebagainya. Perlu banyak hal yang harus, apalagi KLHS. Dan lucunya, dokumen ini bisa selesai dalam waktu 1 minggu yang lain. Nggak tahu di copy paste dari mana saja. Nah, jadi anggarannya keluar, pertanggungjawaban ke BPK oke, tetapi pemanfaatnya ketika kita membuat dokumen perencanaan, no value with edit gitu, nggak ada. Next. Dosis obat. Iya, karena gini, pejabat itu kebanyakan mereka tidak terkait dengan perencanaan ini, mereka enggak interest. Jadi hadir musrembang malas, kemudian hadir semua malas. DPR juga malas hadir pada saat musrembang. Jadi musrembang itu cuma formalitas. Kemudian ini juga tidak memasukkan data ini, jadi agak lambat nih. Karena ya interest tadi. Kemudian next. Tensi program kegiatan yang tidak menunjang visi misi, next. Contohnya kayak gini. Coba lihat, kalau kita lihat, ini jadi memang agak teknik kalau bicara perencanaan, mohon maaf nih waktunya. Contohnya kayak ini nih, kita bisa lihat bahwa targetnya itu ada 10 destinasi unggulan, tapi kalau kita lihat dari visinya, itu menjadikan kabupaten X, umpamanya tujuan pariwisata regional, kemudian misi 3-nya adalah fokus pengembangan destinasi yang sudah ada, tapi mereka mentargetkan ada 10 destinasi unggulan lagi yang harus dibuat. Kemudian ada realisasi objek wisata. Kemudian mereka membuat lagi output-nya adalah satu dokumen naskah akademik, satu dokumen KLHS. Satu dokumen naskah akademik harganya misalkan 200 juta, kemudian KLHS 500 juta, tambah satu dokumen lagi 200 juta, 1 miliar deh ini. Kemudian apa hubungannya dengan misinya, dengan visinya. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, contohnya juga seperti ini, kalau kita lihat dengan baik, bahwa, lihat nih, target capaian kinerja yang di atas itu ada satu kegiatan, di semula APBD-nya 397-nya nilainya, kemudian ketika menjadi APBD perubahan itu, bukannya berkurang tapi naik. Nilainya naik. Kemudian juga yang di bawah, kita bisa lihat tabel yang di bawah, tahun 2020 ada 12 dokumen dengan kebutuhan dana 450, kemudian pada tahun 2021 yang mereka rencanakan adalah tetap 12 dokumen, tetapi tetap 12 dokumen. Jadi pertanyaannya, sebelumnya itu 12 dokumen itu apa saja, kemudian harus dibuat lagi tahun 2021 12 dokumen apa saja lagi. Iya kan? Jadi apa maunya, apa kepentingannya di sini? Oke, next. Oke, deformitas, kelainan bentuk, data dan informasi yang keliru. Nah, kebanyakan dari kabupaten kota sulit mengisi ini. Sumber datanya dari mana, siapa yang melakukan, ini tidak ada nih. Susah sekali dibilang, karena memang tidak pernah ngambil datanya, tapi selalu ada keluar anggaran untuk pengambilan data,
tapi tidak ada datanya. Jadi datanya ngarang-ngarang. Berapa luas wilayah perkebunan? 400 mungkin, 400 hektar. Mungkin. Kira-kira kalau saya tidak salah begitu. Begitu. Jadi ini gila nih, tidak bisa diisi dan dipertanggungjawabkan. Oke, next. Kemudian aliran darah atau aspirasi masyarakat. Next. Yang kita bicarakan di Musrembang. Contoh, masyarakat selalu bicara soal angka harapan hidup. Contohnya kalau ini saya hapus saja nih kabupaten kotanya yang mana, tidak etis untuk disampaikan. Tapi perkembangan untuk angka harapan hidup itu rata-rata pertumbuhannya hanya 0,04. Padahal kalau kita connect dengan anggaran yang mereka keluarkan untuk kesehatan, itu besar sekali. Bahkan 20% dari total APBD-nya. Tapi penaikannya kurang ya. Tadi yang kita sampaikan tadi, itu sangat terkaitan dengan COI ya pasti. Next lagi. Begitu juga dengan jumlah puskesmas. Besar sekali angka kesehatan, tapi yang terakreditasi dari 18 puskesmas yang ada cuma 1 yang terakreditasi. Berarti 1 yang betul-betul serius untuk melayani masyarakat. Padahal anggaran yang dikeluarkan banyak. Saya pernah 1 kali pergi ke puskesmas yang ketika saya penelitian tentang stunting, itu ada satu adik-adik tahu bahwa ada satu puskesmas yang susunya salah pemberiannya. Jadi susunya itu untuk anak-anak di bawah 2 tahun malah diberikan susu untuk susu Denko yang untuk orang dewasa. Jadi ini tidak sesuai peruntukannya. Nah ini juga aneh nih. Terus kamar mandinya jorok dan sebagainya. Itulah pokoknya cerita-cerita suka duka di lapangan. Next. Next lagi. Next. Kemudian bercak. Nah, anomali pada proses musrembang dan konsultasi dari provinsi, dari pusat provinsi itu jadi bercak yang saya sampaikan tadi, bercak. Jadi ini ada titik-titik nih, kita jadi tahu nih peta COVID nih, titik-titik di peta itu jadi kita tahu, oh ini dari sini. Akhirnya kita jadi menghubungkan sendiri, oh ini kenapa pengadaannya jadi temuan ya? Oh pengadaan itu soalnya mereka rencanakan sebelumnya sih, belum masuk di dokumen perencanaan itu sudah ada kong kali kong. Sebelum kedapatan ada dari KPK, ya kita jadi tahu nih dari dokumen perencanaannya juga. Jadi kita menghubung-hubungkan sendiri, mengkonek-konek sendiri kayak ya kayak itulah. Next. Oke. Sebenarnya kalau bicara soal daya saing daerah, ini semua sudah diatur oleh Permendagri 86. Di negara kita ini semua sudah serba diatur dengan baik. Dari KPK sudah bekerja keras, dari Permendagri juga semua sudah diatur dengan baik. Tapi tetap aja implementasi di lapangannya tidak seperti itu. Oke, next. Ya, jadi diagnosa COI-nya itu ada pada man, money, material ya. Mungkin karena saya orang manajemen, pemahaman saya bahwa diagnosa COI itu ada pada man-nya, pada money-nya, yang interest-nya, material, metode, mesin, dan manajemennya. Next. Kemudian hasil kinerjanya itu akan berdampak pada aspek demografi dan geografi. Kenapa? Karena ketika hampir semua rumus itu selalu dibahagi dengan jumlah penduduk dan data jumlah penduduk itu ngarang-ngarang, nah ini jadi kacau kita. Apalagi kalau kita bicara soal geografi, ya ampun, daerah pertanian, tapi gersang di situ. Mana mau maju? Kenapa? Karena waktu diambil surveinya, orang yang ambilnya cuma asal-asal, datanya cuma biasa-biasa saja. Dan tidak ada pemeriksaan, yang penting nota lengkap, semua pertanggungjawaban keuangan lengkap, tapi di dalamnya itu tidak ada. Kenapa? Karena di situ ada tanahnya yang besar. Jadi ingin ada pengembangan apa begitu, karena ada kepentingan begitu kan. Entah kepala desanya, ya kan, kemudian orang-orang yang sekitar itu. Kemudian aspek pelayanan publik dan aspek daya saing. Oke, next. Kak Lena Ya, mohon kira-kira izin seperti ini. untuk waktu Next. 1 menit lagi ya, Kak. Ya, Intan. Oke. 1 menit, 10 menit pas lah. Kira-kira ini dokumennya, semuanya sudah ada rumusnya, dan ini sudah 10 tahun berlalu sejak adanya Permendagri 54 2010, dan ini sampai sekarang menjadi pertanyaan ketika kabupaten kota tidak menyediakan data-data ini setelah 10 tahun berlalu. Dan memang agak, bukannya membela kabupaten juga, memang agak pusing. Dari Permendagri 54, kemudian dia pindah 86, kemudian dia pindah 10. Yang 54 saja belum dimengerti, sudah pindah. Kayaknya memang Permendagri kerajinan bikin peraturan, sehingga di daerah kewalahan. Dan itu akhirnya membuat potensi untuk COI itu. Oke. Karena mereka tidak mau kehilangan jabatan, dokumen harus selesai, tetapi uang juga masuk. Asik nih. Next. Next. Ya, seperti inilah kira-kira next. Itu semua sudah diatur. Next. Ya, jadi solusinya atau ekstirpasinya itu pengangkatan secara menyeluruh kalau di kedokteran, ya kan, di operasinya.
Ya pertama maksimisasi inspektorat, tidak ada hal lain yang penting lagi. Kemudian kompetensi dan integritas perencanaan, kemudian pemahaman terhadap peraturan yang berlaku. Karena tanpa itu, coba yang tadi disampaikan bahwa ada aspek-aspek yang akhirnya berpengaruh, aspek daya saing, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan publik, pelayanan masyarakat, dan terakhir adalah aspek demografi dan geografi. Dan sekali lagi semua itu sangat banyak uangnya, sangat banyak merugikan negara, keuangan negara, dan sangat merugikan perekonomian kita. Makanya kalau kita lihat pertumbuhan ekonominya kita rendah seperti itu juga bukan hanya semua karena dokumen perencanaan, tetapi dokumen perencanaannya turut serta, turut andil. Dan itu seperti dalam goa yang hampir tidak tersentuh, karena kita juga tidak bisa bicara terlalu banyak, makanya kita negatif positif, karena di situ juga banyak sekali alasan-alasan dan cerita-cerita yang akhirnya beda di antara satu kabupaten kota, beda antara dokumen perencanaannya, beda-beda ceritanya. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi pada Kintan. Oke, terima kasih Kak Lena. Memang ketika kita membahas soal daerah ya, kasus-kasus daerah ini mungkin nggak akan ada habisnya, karena daerah kita dari 34 provinsi kita punya karakteristik yang berbeda-beda, dengan kasus yang berbeda-beda, dan evaluasinya tadi pun yang tadi dipaparkan oleh Kak Lena akan berbeda-beda pula dengan kasus-kasus di daerah lainnya. Kemudian terkait bagaimana musrembang yang hanya menjadi sebuah formalitas dan berbagai halang rintang lainnya, serta praktek konflik of interest yang ada di daerah. Nah, semua itu ternyata terkait pula dengan bagaimana serapan anggaran dan bagaimana perencanaan dalam pemanfaatan anggaran yang ternyata telah Kak Lena paparkan ini sangat berlimpah di daerah, yang tentunya kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih masif, yang jauh lebih signifikan, tapi karena hambatan-hambatan ini kita stuck, ekonomi kita di 5% pertumbuhannya bahkan berkurang. Nah, bagaimana ini kemudian kita berbicara soal public budgeting, anggaran budget yang digunakan oleh para pejabat negara dan para ASN dalam merencanakan pembangunan di daerah. Nah, kita akan berbincang dengan Kak Eril. Kak Eril ini merupakan pakar di bagian manajemen keuangan publik yang sudah memiliki pengalaman di bidang di hal tersebut. Jadi bagi teman-teman nanti mungkin untuk pertanyaan ke Kak Eril bisa ke bagian soal public budgeting dan soal anggaran-anggaran pemerintahan. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan sudah diperbolehkan bertanya melalui chatroom dengan format nama, asal institusi, dan ditujukan ke siapa. Kalau bisa pertanyaannya disingkat, padat, dan jelas agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan maksimal karena waktunya tidak terlalu banyak. Jadi dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, sejauh ini sudah masuk 2 pertanyaan. Nah, silakan sekarang kepada Kak Eril, kami persilakan untuk menyampaikan pemaparannya. Waktu kurang lebih 10 menit, Kak. Halo, Kak Eril? Pelayanan publik ya. Jadi terkait dengan maladministrasi. Maaf Mas Fisna, itu bisa dibuat ini nggak ya, 1 lembar? Ya, that's great. Yep. Oke, terima kasih. Ya, dari sudut pandang maladministrasi dalam pelayanan publik. Ya, lanjut. Kalau dari definisinya maladministrasi, bukan mall ya. Mall itu tempat belanja, kalau ini maladministrasi, kecuali mungkin ada yang terkait dengan mall pelayanan publik, itu mall. Kalau mencari definisinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia nggak ada, tapi terdefinisikan di undang-undang, yaitu di Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 yang mengatakan bahwa maladministrasi itu adalah perilaku perbuatan hukum yang melampaui wewenang
maupun yang tidak melakukan wewenangnya, termasuk kelalaian dan pengabaian kewajiban hukum, dan sehingga bisa menimbulkan kerugian material maupun imaterial. Nah, kalau penjabaran dari maladministrasi itu dilihat dari bentuk-bentuknya. Nah, bentuk-bentuknya itu ada 10. Bisa lanjut, Mas? Next slide. Ya. Kalau kita lihat di sini ada kembali di slide sebelumnya. Ya. Jadi ada 10 bentuk maladministrasi untuk dalam pelayanan publik. Penundaan berlarut, artinya pelayanan yang mestinya dilakukan, tapi ditunda misalnya di dalam papan pengumuman diberitahukan 2 hari udah selesai, ternyata udah seminggu belum ada pelayanan tindak lanjutnya. Kemudian penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan, tidak patut, berpihak, dan diskriminatif. Tapi ada satu bentuk maladministrasi yang terkait dengan pembicaraan kita hari ini, yaitu bentuk konflik kepentingan. Nah, di konflik kepentingan ini dijabarkan sebagai penyelenggaraan layanan publik yang tadi disampaikan oleh Mas Lakso, bahwa pelayanan konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh karena hubungan kekeluargaan, hubungan suku, kelompok, golongan, dan juga terkait dengan yang tadi Mas Lakso sampaikan financial interest, gitu. Jadi kepentingan finansial. Nah, ke-10 bentuk maladministrasi ini sebenarnya kalau saya lihat konflik kepentingan itu mendasari kenapa orang melakukan penundaan berlarut, karena mungkin dia memilih ada kepentingan lain gitu. Kemudian penyimpangan prosedur, kenapa mereka melakukan penyimpangan prosedur sedangkan prosedur biasanya udah ditetapkan. Itu pasti ada kepentingan-kepentingan. Jadi banyak sekali terjadi Halo Mas Eril, Kak Eril? Ini suaranya mungkin audionya sedang bermasalah. Dari Kak Eril. Kayaknya sinyal itu, Mbak Kintan. Oh, sinyal ya. Kayaknya ya. Oke. Ini karena waktu kita kan terbatas ya. Ini saya sudah mencatat beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin sambil menunggu host kita, Visna, untuk menghubungi Kak Eril, mungkin bisa kita sambil mulai sesi tanya-jawab ya. Bagaimana pembicara berkenan untuk mulai menjawab pertanyaan? Iya, dari Mas Lakso aja dulu. Oke, ini kebetulan ada 2 pertanyaan pertama ini ditujukan ke Mas Lakso. Dari Kak Ria, Kak Ria bertanya tentang KPK, tentang kondisi KPK, tentang bagaimana isu KPK yang dalam bahasa publik ini sedang dilemahkan atau sedang terjadi pelemahan KPK. Ini bagaimana pendapatnya dari Mas Lakso? Kemudian bagaimana membangun suatu keadaan tentang KPK, tentang tindakan anti korupsi yang dihargai atau sebuah tindakan yang memang ketika kita tidak korupsi ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa, karena mungkin kita bisa melihat ya yang dimasukkan ke Arya, mungkin kita bisa melihat dalam praktek sehari-hari korupsi kecil itu sudah terjadi di banyak sektor, sehingga orang sudah tidak heran lagi bahwa ini korupsi, dan menganggap ini hal yang lazim atau suatu praktek koordinasi korupsi yang merupakan satu turunan dari sistem sebelumnya ke sistem setelahnya. Nah,
Ini bagaimana untuk menumbuhkan hal tersebut bahwa anti korupsi atau tindakan untuk tidak korupsi ini merupakan satu hal yang patut dihargai. Silakan pada Mas Lakso. Jadi saya akan coba jawab ya, tapi gini Mbak Kinta, nanti kalau Bang Elil masuk, saya akan langsung stop, kan nggak enak juga Baik. dia lagi presentasi. Jadi Ya, untuk siap. yang pertanyaan pertama, bagaimana mengenai kondisi KPK ya. Jadi tidak bisa dipungkiri, mungkin ada Mas Iqbal juga bisa paham ya, bahwa memang saat ini kondisi KPK tidak sama lagi seperti dahulu, karena ada beberapa perubahan yang secara legal terjadi di KPK, seperti mekanisme penyitaan, penggeledahan, dan juga mekanisme-mekanisme turunannya. Dan itu banyak, bukan sedikit ya, banyak mempengaruhi bagaimana cara penyidik bekerja. Seperti bisa teman-teman lihat dan pantau ketika melihat penanganan kasus KPK belakangan di televisi. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa penerapan undang-undang baru terhadap KPK memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pola kerja yang dilakukan KPK saat ini. Itu menurut pendapat saya secara pribadi. Jadi kalau saya sih tidak menutup-nutupi ada persoalan-persoalan yang muncul. Walaupun mungkin ketika kita bicara mengenai aspek yang lebih lanjut, teman-teman di KPK kan sedang mencari bagaimana penyesuaian yang bisa dilakukan dengan regulasi yang ada nih. Artinya memang masih bisa mencoba untuk bisa memberantas korupsi seefektif mungkin, sebaik mungkin dengan mungkin pola yang diubah dan lain-lain. Tapi apakah itu berhasil atau tidak hanya waktu yang bisa menjawab. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua soal apresiasi. Mungkin di sini ada Kak Lena juga ya yang merupakan dosen ekonomi. Jadi mungkin lebih fasih ketika bicara mengenai economic behavior. Jadi perilaku ekonomik yang itu sangat kaitannya erat dengan pertanyaan yang tadi diajukan mengenai bagaimana supaya bisa menempatkan seseorang mendapatkan apresiasi yang berlebih, yang baik ya ketika dia melakukan upaya anti korupsi. Sebetulnya kalau dalam konteks pendekatan perilaku ya, mohon maaf kalian nanti bisa dikoreksi ketika ada teori-teori yang saya ungkapkan salah, karena background saya hukum, bukan behavior ekonomi atau psikologi ya. Cuman kalau dari beberapa referensi yang saya baca, ada beberapa pendekatan yang dilakukan. Paling rendah itu stick and carrot ya. Jadi itu pendekatan di mana ketika orang berbuat salah digebuk, ketika orang tidak berbuat salah diapresiasi dengan bentuk prestasi. Nah, itu mungkin yang masih diterapkan saat ini ya, karena memang kondisi masyarakat dan sosialnya masih seperti itu. Beda misalnya kita bicara mengenai Skandinavia ya, negara-negara Skandinavia. Saya bukan bicara mereka lebih baik dari kita ya, tapi dalam konteks anti korupsi, kita tidak bisa pungkiri bahwa CPI mereka urutan seperti Swedia ya, urutan 3 di tingkat internasional pada tahun 2019. Tapi ada behavior yang pada tingkatan lebih lanjut ketika orang melakukan anti korupsi itu bukan hanya soal mau dihukum atau tidak dihukum, tapi tingkatannya beyond law. Dia merasa bahwa itu adalah suatu tanggung jawab pribadi. Ketika dia melakukan itu, dia menjadi bagian dari society. Jadi itu adalah nilai yang sudah hidup di masyarakat. Nah, jadi menurut saya tahapan-tahapan ini yang mungkin berbeda-beda ya ketika dalam hubungannya pun dalam banyak perilaku. Nah, ketika di Indonesia sendiri sebetulnya pendekatan-pendekatan apresiasi coba dilakukan. Salah satunya itu melalui adanya persil ya. Jadi pemberian kompensasi dari sisi materi lah, kita bicara mengenai stake and carrot ya. Kompensasi bagi orang yang melapor kasus korupsi. Terus habis itu adanya juga pembuatan sistem yang coba dilakukan KPK seperti pelaporan LHKPN, juga adanya dorongan untuk pemberian sanksi administratif bagi PNS-PNS yang terlibat melakukan korupsi. Kan dalam berbagai putusan ada PNS-PNS yang dia perannya misalnya ada peran dalam kasus korupsi tapi dia tidak dipidana karena mungkin dari berbagai pertimbangan, itu untuk diberikan sanksi secara administratif untuk bisa menghidupkan iklim yang bersih dan anti korupsi. Tapi mungkin perjalanan kita masih cukup panjang untuk bicara mengenai hal tersebut. Nah, itu tadi saya bicara mengenai praktek ya yang ada saat ini.
Tapi idealnya bagaimana ke depan? Kalau ke depan saya sih agak setuju ya dengan pemikirannya Prof. Arif ya. Prof. Arif itu salah satu profesor termuda di Universitas Indonesia. Saya pernah dengar presentasi dia cukup menarik bahwa dia melihat adanya kecenderungan secara sudut pandang game teori ya. Kalau misalnya pelaku atau stakeholder pemangku kepentingan itu akan cenderung untuk bisa menghindari korupsi ketika perilaku bisnis di sekitarnya pun melakukan itu. Tapi ketika dia tidak anti korupsi sendiri dan sekitarnya melakukan korupsi, maka mungkin dia akan lebih banyak tekanan ke dia. Nah, untuk itu menurut saya langkah terpadu harus dilakukan baik oleh pemerintah dan yang lain untuk bisa menghidupkan situasi bisnis anti korupsi. Tentu teman-teman lulusan IPDN kan karena penyelenggaranya teman-teman IPDN, Mas Wisna dan yang lain tentu ingin hidup di nuansa birokrat yang anti korupsi. Tapi kadang saya temui juga kan di lapangan ada beberapa kawan-kawan yang sulit untuk mengambil suatu posisi ketika memang perintah atasan dan yang lain. Tapi pesan saya sih memang sehingga di situ butuhlah intervensi dari pihak pemerintah untuk bisa menghentikan itu. Jadi kalau menurut saya bagaimana bisa menumbuhkan ya menurut saya sistem bermain signifikan ya untuk bisa menumbuhkan suatu good governance di suatu institusi kayak tadi Kak Lena cerita tadi ya mengenai perancangan dan yang belum dilakukan. Mungkin itu aja Mbak sedikit. Oke, terima kasih Mas Lakso. Jadi terkait private accountability ini juga menunjukkan perannya ya, bagaimana perusahaan juga bergerak secara akuntabel juga mempengaruhi pemerintahan di sekitarnya. Nah, ini karena Mas Erilnya belum bisa untuk bergabung lagi, mungkin saya lanjut. Mas Lakso, ini ada lagi pertanyaan dari Niko dari TDX Jalan Tunjungan Surabaya untuk narasumber pertama untuk Mas Lakso terkait kehadiran konflik of interest yang berdampak positif. Nah, ini Niko menemukan kasusnya di antara perusahaan Huawei dan instalasi teknologi komunikasi informasi untuk kepentingan militer di Tiongkok. Nah, ini bagaimana menurut Mas Lakso? Karena ini apakah karena mungkin praktek konflik of interest di situ ini sudah Niko jabarkan dapat bermanfaat untuk menemukan 5G, kemudian dampak-dampak positif lainnya. Nah, ini mungkin menurut saya lebih ke public-private partnership dalam pembangunan ya, Mas Lakso, tapi terdapat konflik of interest yang jelas, karena ini yang membangun itu merupakan ex dari militer Tiongkok, dari militer di daerah tersebut, dan menguasai kebijakan dengan dengan kerjasama yang signifikan sekali dengan perusahaan Huawei. Nah, silakan Mas Lakso bisa diberikan pendapatnya. Ya, jadi bukankah ini konflik of interest yang positif seperti itu? Jadi kalau saya lihat memang harus dilihat dulu ya secara jelas apakah sumber informasi itu relevan atau tidak. Karena sepemahaman saya pemerintah Tiongkok pun dalam konteks pencegahan konflik of interest itu bertindak sangat keras. Bahkan Republik Rakyat Cina merupakan salah satu negara yang dalam konteks pidana dia menerapkan pendekatan illicit enrichment atau anti kekayaan secara tidak wajar. Jadi ketika ada seorang pejabat tiba-tiba kaya, itu bisa didekati melalui pendekatan perampasan aset yang dilakukan oleh Cina. Jadi kalau sepengetahuan saya, Huawei itu secara direksi itu masih dikerjakan secara profesional. Jadi harus dibedakan antara konflik interest yang saya bahas dengan konflik interest dalam konteks negara. Nah, kalau dalam konteks bahwa negara, karena sistem di sana juga sistem komunis ya, dia memberikan tender atau kontrak ke perusahaan-perusahaan tertentu, dan di sana terkadang agak susah dipisahkan antara suatu negara, perusahaan itu apakah suatu perusahaan BUMN atau swasta atau bukan swasta. Karena Huawei juga kan terakhir ada isu bahwa beberapa pegawainya itu double ya, dia bekerja di tentara, juga bekerja di Huawei, pegawai pada level staff ya.
Nah, tapi yang jelas di konteks pemerintah Cina, sepengetahuan saya, mereka memberikan sanksi ketika pengambilan kebijakan itu kaitannya dengan konflik interest yang sifatnya individu. Maksudnya apa? Beda ketika gini, suatu negara membutuhkan adanya pengadaan teknologi. Teknologi itu yang baru bisa menguasai adalah satu perusahaan yang namanya perusahaan A. Nah, itu kan dalam konteks bukan konflik of interest, tapi itu adalah kebutuhan suatu negara sehingga melalui proses yang pemikiran objektif maka perusahaan itu dipilih. Beda dengan ada pejabat di perusahaan A, karena dia ex militer maka dia memilih perusahaan yang itu ada kaitannya juga dengan militer. Nah, itu jelas konflik of interest. Dalam kasus Huawei, sejauh referensi yang saya baca, kasusnya tidak seperti itu. Jadi memang karena di sana agak susah dipisahkan proksinya antara negara yang notabene di sana dilandaskan pada sistem satu partai dengan ada di satu negara. Tapi pengambilan kebijakan di sana tetap bukan untuk kepentingan satu individu. Karena maksudnya pengambil kebijakannya bukan karena individu itu mempunyai konflik of interest, tetapi karena memang pada saat itu ya mungkin negara itu membutuhkan adanya pengadaan di bidang itu. Untuk lebih dalamnya mungkin kita harus dalami lagi ya untuk kasus itu. Baik, terima kasih Mas Lakso, karena memang China untuk kasus negara China sendiri ini menganut state capitalism dengan sistemnya yang berbeda dengan negara kita, jadi ini konteksnya harus dipisahkan dari tadi apa yang Mas Lakso jelaskan begitu mungkin kira-kira Niko jawabannya. Kemudian karena sekali lagi mohon maaf untuk Kak Eril masih terdapat gangguan koneksi internet, jadi kita akan move ke pertanyaan selanjutnya dari Husnul Prasetyo dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Maaf. Pertanyaannya, apakah BPK memiliki peran pengawas, berperan sebagai pengawas dalam proses pembuatan dokumen perencanaan atau tidak? Kemudian, apakah ada evaluasi dari program-program yang tidak terrealisasi di tahun sebelumnya, dan bagaimana intervensi Bappenas dalam memberikan teguran sebagai institusi perencanaan pusat? Dan jika setiap tahunnya apresiasi selalu ada, misalnya penghargaan pembangunan daerah yang kita tahu banyak sekali Bappenas mengeluarkan achievement-achievement, misalnya contohnya Jogja sudah berhasil meng-achieve sekian persen dari perencanaannya sehingga diberikan predikat A. Nah, ini bagaimana, apakah apresiasi-apresiasi ini berpengaruh? Kemudian untuk respon dari masyarakat di Sulawesi terkait Kong Kali Kong, kritiskah masyarakat di sana? Nah, kita mulai membahas social accountability ini mungkin teman-teman. Bagaimana peran masyarakat di sana, tidak adakah unjuk rasa dan lain sebagainya. Ini agak banyak ya, mohon maaf. Terakhir, musrembang yang merupakan formalitas, tadi sempat disinggung oleh Kak Lena juga, didasarkan apa perencanaan. Jadi bagaimana unsur keterlibatan masyarakatnya, mungkin ketika kita tahu musrembang ini tidak terrealisasi dalam dokumen perencanaan, ini apakah masyarakatnya sudah benar-benar berpartisipasi atau masalahnya ini di mana titik permasalahannya? Terima kasih. Mungkin seperti itu pertanyaannya dari Husnul. Ya. Kak Lena, silakan, boleh dijawab. Ya. Baik, terima kasih Kintan. Ini memang diskusi ini seru, jadi kita juga banyak ini minta masukannya Mas Lakso ya, karena terkait dengan hukum dan ekonomi itu kayak dua sisi mata uang. Satu bicara soal lambang Garuda, satu bicara soal koin, dan satu mata uang tapi tidak pernah berhadapan, tidak pernah akan ketemu kalau kita bicara soal ekonomi, hukum, politik, negara itu susah gitu kan. Nah, jadi tidak diperdebatkan untuk hal itu. Kemudian pertanyaan dari Kusnul, ini BPK tidak langsung turun dalam perencanaan karena BPK terkait dengan pengelolaan keuangannya, ya kan pertanggungjawabannya. Memang kalau terkait dengan keuangannya itu di Bappenas. Nah, kemudian Bappenas tidak langsung mengevaluasi semua kabupaten kota.
Nah, tapi sekarang mereka mengembangkan ada e-planning, e-budgeting, ya kan, e-musrembang, itu kan semua untuk pencegahan yang disampaikan. Kemudian ada SIPD yang terkonek dengan server KPK, sehingga KPK itu bisa melihat bagaimana pencapaian-pencapaian indikator dan anggaran yang dikeluarkan, bisa dicek. Jadi kan sebenarnya kemarin kita ikut yang Seranas, yang dulu RAD PPK, kemudian sekarang Seranas itu lebih pada pencegahan ya. Jadi kerja kalau saya lihat ya Mas Lakso, kinerja KPK itu lebih pada pencegahan saat ini. Cuman sayang karena era COVID begini kita lagi sampai nggak bahas tuh terkait dengan bagaimana Seranas di perencanaan, kemudian Seranas juga yang terkait dengan lelang jabatan. Nah, jadi masing-masing punya porsinya sendiri sehingga begini. Misalkan Kabupaten Boyolali ya kalau nggak salah kabupaten itu dia dapat penghargaan dari KPK ya kan untuk pencegahan. Tapi dia bukan perencana terbaik, gitu kan? Dia bukan perencana terbaik. Logikanya kita berpikir bahwa harusnya dong kalau dia sudah mengantisipasi dari dokumen perencanaan, harusnya dia harusnya juga perencana terbaik. Tetapi ini yang dibilang sebagai ego masing-masing kementerian, ya kan? Mengaturnya sendiri-sendiri, sehingga ini jadi menyulitkan kita yang di daerah, gitu. Nah, apresiasi penghargaan itu tidak ada kaitannya dengan bahwa dia sebaliknya walaupun dia perencanaan terbaik belum tentu tidak korupsi, ya kan? Contohnya ada beberapa daerah. Saya lupa, Banten mungkin, ya kan? Seperti itu, ya kan? Kemudian masyarakat di sini budayanya mereka nggak terlalu suka ribut-ribut, nggak terlalu suka banyak-banyak demo, gitu. Semuanya diselesaikan dengan baik-baik. Kritis, tapi cuma sampai di meeting. Setelah itu selesai, sudah berteman lagi, biasa aja. Yang penting udah bersuara. Kemudian apakah permasalahan musrembang yang formalitas, berarti masyarakatnya tidak terlibatnya gimana? Masyarakat terlibat sampai di daftar hadir. Kebanyakan masyarakat terlibat sampai di daftar hadir dan foto bersama, gitu. Kemudian kalau karena begini, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas membuat itu sangat ribet soal dokumen tentang isi dokumen perencanaan itu kita butuh waktu yang mau belajar gitu kan. Jadi sudah waktunya Pak. Kemudian yang pertanyaannya Iksanul itu saya langsung aja ya, izin Kintan, langsung aja jawab karena di chatnya saya bisa baca, saya langsung jawab saja untuk menghemat waktu. Nah, kemudian yang undang-undang perencanaannya ini yang dari Iksanul ini sampaikan bahwa kan ini kan bicara soal politik. Memang ada unsur-unsur. Saya juga beberapa tahun terakhir ini adalah juri PPD, juri untuk PPD sendiri. Jadi kita melihat nih bahwa dokumen perencanaan itu multidisiplin, bukan cuma satu ilmu. Walaupun salah satu kabupaten atau kota menunjukkan lebih pada ekonomi, tapi ekonomi dalam versi perencanaan itu adalah given, memang harus dibicarakan. Mau tidak mau itu namanya ekonomi makro gitu kan, bicara pengangguran, kemiskinan, given itu. Jadi itu sesuatu yang given. Dan itu harus dikombin dengan yang tadi saya sampaikan. Karena ada dokumen-dokumen pendukung, ada RT RW, berarti kita harus panggil ahli geografi. Kalau ada kayak pelayanan publik, kita harus panggil kayak Bang Eril, ya kan? Itu pelayanan publik dia paham tentang administrasi. Ini nggak bisa satu ilmu, cuma ekonomi sendiri yang menyelesaikan itu. Karena ekonomi selain given, ekonomi multidisiplin yang harus ada di dalam dokumen perencanaan. Jadi kalau umpamanya ada menggunakan dimensi ekonomi sebagai ujung tombaknya, ya bisa. Tapi itu kan lihat, ada ahli-ahli budaya, berarti dia mesti panggil orang budayawan juga, ya kan? Dia harus panggil, karena semakin banyak. Nah, itulah proses perencanaan dari musrembang itu harus ada semua tokoh-tokoh masyarakat, karena tadi yang disampaikan bahwa mereka yang terkait dengan kepentingan-kepentingan perempuan harus hadir, orang-orang yang ditermarginalisasi itu juga harus hadir, supaya suara mereka terdengar gitu di dalam dokumen perencanaan, begitu. Nah, kemudian seperti itu ya, jadi tidak bisa. Bagaimana membedakan antara COI dan prinsip politik yang perencanaan yang tadi saya sampaikan lagi. Bahwa memang ada unsur-unsur yang harus kita lihat, ada politiknya, ada konsistensinya, keterkaitannya, ada kedalamannya, banyak di dalam unsur-unsur perencanaan itu. Sehingga membedakannya itu adalah ketika COI itu ada di dalam setiap proses atau tahapan
perencanaan itu, dokumen perencanaan itu disusun, kemudian prinsip politik itu nanti pada eksekusinya, pada saat pembahasan di DPR, kemudian pada saat pada saat penentuan ini pengadaan ini PBJ ini yang biasanya langsung sangat terlihat jelas begitu, gitu kan? Nah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pertanyaan lagi, realitanya di lapangan ini Bapeda ini dari Muhammad Billy. Billy lagi di nih Bapeda nih. Bapeda ini setengah tahun dinas, beberapa dinas memang saat ini evaluasi menyampaikan kendala-kendala tersebut karena ada ego sektoral, kemudian di sini ada konflik kepentingannya praktiknya berbenturan nih. Ego sektoralnya termasuk konflik. Ya itu nantilah Mas Lakso lah, PR buat Mas Lakso sebenarnya mengerjakan itu, bukan buat saya. Nah, Mas Lakso kan orang pusat, orang daerah. Jadi Mas Lakso bisa sampaikan ke depan itu. Kenapa kita itu kayak gini? Saya punya kasus kayak gini Mas Lakso. Juga untuk Billy. Kayak gini. Beberapa tahun ada satu kabupaten itu menggunakan tenaga ahli dari luar. Pas dilihat lagi tenaga ahli dari luar, selain tenaga ahlinya dari orang-orang luar, itu tenaga ahlinya juga ada orang Kemendagri sendiri. Berarti kan ini lucu nih. Dia yang evaluasi, dia yang memberi saran, dia yang ngajarin, dia dapat uang di situ. Gitu kan? Jadi seolah-olah semua peraturan-peraturan itu dibuat supaya mereka ada penggawean sih, supaya ada job gitu di kabupaten kota. Mohon maaf ini pendapat pribadi saya. Mohon maaf kalau salah nih, ya gitu kan. Mohon maaf nih salah. Karena gini, kalau memang itu niatnya tulus, kenapa daerah harus menyediakan semua atributnya, gitu kan? Nah, itu juga merepotkan daerah kalau datang. Untung sekarang era COVID ya, kalau datang harus dijamu dan sebagainya. Coba tanya, kalau kita pergi menjamu dari kementerian, datang, kemudian ada kabupaten kota yang tidak mengeluarkan hal-hal yang lain, kecuali petugas KPK datang, minum aja mereka nggak kasih. Tapi kalau dari kementerian, nggak mungkin kan kita makan di ayam makan bakso Solo, terus bayar masing-masing ya, nggak ada. Berarti kan kabupaten kota harus mengeluarkan itu untuk uang hotelnya, mungkin tidak, tapi makan, kemudian cenderamata, oleh-oleh dan sebagainya, itu terlihat tulus, tapi memberatkan. Kalau satu hari tamunya ada 5 atau 6 kementerian, gimana? Kalau sehingga semua kementerian dan anggota dewan suka jalan-jalan ke daerah, terus gimana? Uang dari mana itu semua? Nah, itu yang itu jadi PR. Jadi konflik of interest-nya itu banyak. Semua ingin punya power di daerah. Terlihat disegani dan ditakuti, pendapat saya. Lagi-lagi pendapat saya. Mungkin salah, gitu kan? Sehingga ya di Bapeda memang akan selalu seperti itu dan tidak akan pernah habisnya. Jadi untuk menunjuk itu ya PR selanjutnya lah itu. Dibahas lebih lanjut. Kemudian terkait dengan, nah ini milenial nih. Kalau milenial ini bagus dibahas Mas Lakso saja. Milenial nih. Kemudian kalau saya sih mungkin kalau sekilas saja kalau masalah milenial itu tentang COI itu saya lebih banyak pada di kampus saya karena saya juga dosen. Saya biasanya bilang sama mahasiswa, satu aja yang kalian nggak bikin, nggak bayar dosen untuk dapat nilai A. Kan? Apalagi cari muka dengan cara-cara gilanya, gitu kan? Nah itu aja sih, karena kalian pasti bikin coy di situ, gitu kan? Saya cuma sampaikan itu aja. Anak-anak IPDN juga tuh, gitu. Ya, lanjut. Kemudian yang terkait dengan pimpinan ya melakukan hubungan konteks profesi kita sebagai ASN yang mana ini berada di komando seorang kepala daerah. Ya ini memang politis kepala daerah. Ini berat memang. Kalau saya cuma lihat aja, itu bisa dijawab Mas Lakso juga. Cuman intinya kalau saya sih, kalau terkait dengan kepala daerah yang cenderung kepentingan politis itu, ASN itu ada punya 2 syarat saya lihat. Pertama, dia harus loyal pada atasan. Kedua, dia harus royal. Loyal dan royal. Harus loyal dan mau mengeluarkan uang. Apalagi bicara soal hormat senior, ya kan? Contohnya cenderung ini mungkin tidak. Kalau ada kakak-kakak senior IPDN yang jadi pejabat, ya mereka harus loyal dan royal. Nah itu. Jadi COI itu pasti jelas. Kecenderungan kayak begini. Kalau ada sekdanya, mungkin pendapat saya pribadi atau penglihatan saya yang agak buram atau keliru gitu, agak blur. Kalau ada kepala daerahnya atau ada pejabat-pejabatnya, sekdanya, sekprofnya atau kadis-kadisnya itu anak IPDN sudah pasti
bawahannya itu anak IPDN semua. Itu coy ya kan? itu itu juga coy ya kan? Jadi entah itu positif atau negatif terserah seperti apa. Jadi sampaikan lagi tadi coy itu sehingga bisa disimpulkan bahwa memang apa ini untuk apa Visna nih sampaikan. Nanti Mas Laksul yang lebih banyak sampaikan. Jadi intinya kalau saya Mas Lakso mungkin dari apa kesempatan yang berbahagia kita diskusi ini dari adik-adik harus paham bahwa di daerah itu banyak tekanan, tetapi kadang-kadang tekanan itu menjustifikasi seolah-olah mereka benar dengan apa yang mereka lakukan, padahal sudah salah. Tetapi apa di lain pihak juga memang perlu waktu untuk mengedukasi hal-hal itu. Mereka kayak gini, membuka tender. Saya pernah dengar nih cerita, kenapa kalau ada yang masuk perusahaan lain kita matiin? Tapi kalau nanti kamu udah mau masuk, kita nyalain ya, supaya bisa masuk. Terus yang perusahaan lain bilang, kok mati terus nih, kita nggak bisa ikut nih lelangnya, gitu kan. Tapi mereka matiin. Terus kenapa? Soalnya kalau diikut semua perusahaan dari Jawa semua nih, yang menang. Karena mereka spesifikasinya sesuai. Tapi kalau kita mau ini spesifikasinya orang daerah yang menang, harus ini. Dan kalau dia yang menang kan menguntungkan daerah, ada multiplier efek untuk daerah, ya kan? Daerah mendapatkan pendapatan. Karena kita tahu bersama bahwa belanja terbanyak di kabupaten kota itu adalah belanja dari daerah sendiri. Kalau APBD tidak ada, tidak digunakan, mereka tidak pernah ada aktivitas yang besar. Jadi sehingga itu apa ya kontraproduktif atau kontra ya pasti ada coy di situ. Positif atau negatif. Kalau bahasa hukum secara logika hukum ya salah, benar ya benar. Tapi kalau bahasanya orang ekonomi mana yang menguntungkan gitu kan? Untuk daerah gitu. Nah ini nih benturan kepentingan yang besar untuk dibicarakan. Mungkin dari saya Kintan itu lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih Kak Lena. Ini alhamdulillah sudah terbahas ya untuk dua pertanyaan di bawah, dua pertanyaan setelah dari pertanyaan yang pertama. Nah ini mungkin langsung kita mohon maaf bagi teman-teman untuk yang pertanyaan dari Muhammad Billy dari bawah Muhammad Billy ini mungkin tidak sempat untuk terjawab. Jadi ini kita akan langsung fokus pada jawaban atau tanggapan dari Mas Lakso terkait pertanyaan dari Ihsanul Amin. Ihsanul Amin untuk apakah coy ini bisa diproses hukum hanya jika terbukti merugikan negara setelah diaudit. Nah, ini bagaimana soal tentang lulusan ekonomi yang sangat mendominasi dalam proses perencanaan, alih-alih budaya, mementingkan prinsip budaya, agama, dan pendidikan lokal, tapi hanya ekonomi saja yang diutamakan. Nah, ini bagaimana, Mas Lakso, apakah bisa juga diproses secara hukum? Nah, untuk yang Billy, nanti juga bisa tanggapannya dari Mas Lakso untuk menambahkan dari tadi yang sudah dipaparkan oleh Kak Lena. Terima kasih. Silakan Mas Lakso. Oke. Jadi kalau dosen yang ngomong tadi Kak Lena komprehensif ya, berbagai praktek di daerah ya terkait dengan penerapan adanya dilema suatu daerah dapat bagus dari KPK tapi ternyata perencanaan jelek ya. Memang itu PR-PR yang sangat perlu kita garap bersama ya Kak Lena ya terkait dengan implementasi di daerah. Cuman sebelum saya jawab itu Mbak Kinan ada satu pertanyaan menarik tadi di atas yang terlewat ya. Dari Mas Muhammad Muslimin Iqbal membedakan coy dengan diskresi. Kenapa ini penting? Karena sebagai lulusan IPDN nantinya teman-teman ketika jadi sekda, ketika jadi kepala dinas dan lain-lain pasti pernah mengalami posisi ini. Jadi saya ingin menempatkan gitu teman-teman semua. Diskresi itu merupakan salah satu peluang yang diberikan di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ketika memang tidak ada hukum yang mengatur, tidak ada regulasi yang mengatur. Sehingga teman-teman harus bisa mengambil suatu kebijakan yang itu mungkin berpotensi bisa dalam beberapa hal itu tidak sesuai dengan hukum pada umumnya. Nah, sebetulnya letak konflik of interest ini adalah salah satu indikator untuk bisa mengukur apakah diskresi itu bisa diterima atau tidak. Jadi, posisi konflik of interest itu adalah salah satu hal untuk bisa yang dijadikan elemen untuk bisa membangun apa yang disebut sebagai business judgment rule ketika nantinya bisa mengambil suatu kebijakan. Jadi kalau teman-teman baca di pasal 22 ke bawah ya, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, diskresi itu salah satu unsurnya adalah konflik of interest.
Jadi posisinya konflik of interest itu ada di dalam diskresi. Jadi ketika konflik of interest itu tidak ada, anti konflik of interest tidak ada dalam diskresi, maka diskresi ini bisa dibatalkan. Diskresi ini bisa dalam hal yang lebih jauh bisa dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Nah itulah makanya teman-teman harus hati-hati ketika bicara mengenai diskresi dan konflik of interest. Nah, sedangkan bagaimana dalam kondisi COVID? Sebetulnya dalam kondisi darurat ada regulasi-regulasi yang mengatur, termasuk dalam PBJ. Di Perpres yang terbaru tahun 2018 pun diatur ketika dalam kondisi darurat bagaimana cara menanganinya. Cuman kalau kita bahas mengenai PBJ ini di sini, mungkin butuh satu sesi lagi untuk bahas secara komprehensif. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, apakah COI harus ada kerugian negara? Sebagaimana saya sebutkan tadi, untuk pasal 12 huruf I Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak perlu ada kerugian keuangan negara. Karena di situ ikut saja pun sudah bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Ketika itu adalah sifatnya adalah persewaan, pengadaan, penunjukan, dan hal-hal yang berbau dengan procurement. Tapi ketika di sana bicara mengenai policy, preferensi orang akan membangun ekonominya dulu atau tidak, dan lain-lain, itu bisa diperdebatkan secara norma terkait dengan potensi bias dalam pengambilan kebijakan. Tapi ketika kita bicara mengenai hukum pidana, itu tidak masuk dalam kualifikasi yang bisa didata. Karena memang preferensi pimpinan daerah kan berbeda-beda. Untuk itu mereka dipilih secara politik dan demokratis untuk bisa memilih apakah kamu ingin kepala daerah yang mengutamakan ekonomi atau kepala daerah mengutamakan budaya dan lain-lain. Tapi secara norma itu bisa diperdebatkan. Tapi secara hukum pidana tidak. Kecuali memang dia memilih pejabat tertentu itu sebagian dari konspirasi untuk bisa menguntungkan dirinya secara pribadi. Jadi kepala daerah misalnya milih Kadis PU yang mau narikin ijon, uang fee proyek, sehingga nanti bisa ngalir ke dia untuk sebagai uang kampanye maupun untuk memperkaya diri sendiri. Nah, itu menjadi hal yang prinsipil untuk bisa menjawab itu. Nah, terkait dengan pertanyaan selanjutnya, terkait dengan COI di lapangan, pesan saya gini, Mas Fisna, bahwa dalam banyak kasus ketika teman-teman ada yang terjaring juga, pimpinan daerah itu akan lepas tanggung jawab terhadap teman-teman. Jadi menurut saya sih, teman-teman harus bisa mikir jauh ke sana. Bahwa ketika nanti saatnya datang, naluri manusia itu saling menyalahkan. Nggak ada lagi tuh kepala dinas loyal dengan kepala daerah, nggak ada. Kepala dinas akan nyalahkan kepala daerah akan bilang hanya dapat setoran dari kepala dinas. Itu muter gitu aja. Ada catatan yang mencoba untuk nutup-nutupin, itu kasus di Tulung Agung. Udah inkrah, makanya saya bisa cerita ya. Dia mencoba pasang badan untuk kepala daerahnya. Akhirnya apa? Pada saat putusan diputus, dia kena lebih besar daripada kepala daerahnya. Kepala daerahnya kena 20 M, dia kena 70 miliar. Akhirnya dia di tingkat banding, mohon-mohon untuk bisa, saya menyesal telah pasang badan untuk kepala daerah. Jadi intinya ketika seorang sudah menjalani proses hukum pidana, nantinya orang akan lempar-lemparan, Mas Fisna. Tanggung jawab itu, jadi mungkin saya paham posisi sulit teman-teman ketika masuk ke lingkungan yang koruptif dan lain-lain. Tapi saya harus ngomong apa adanya. Ketika teman-teman bisa membayangkan risiko yang nanti akan dihadapi, maka teman-teman harus bisa berhati-hati juga dan berpikir ketika akan melakukan sesuatu. Karena nanti pertanggungjawaban dan isunya akan sangat panjang. Kalau kepala daerah itu ketangkep, mereka masih punya mungkin aset yang disembunyikan. Tapi bagaimana dengan teman-teman? Selesai kan, akan susah lagi kan, dari PNS-nya dipecat, terus melanjutkan. Makanya saya selalu, dan selama ini pada prakteknya pun KPK selalu berupaya, selihat saya ya secara pribadi, ini pendapat pribadi bukan lembaga, berupaya untuk bisa mempidana hanya yang betul-betul jahat. Karena memang ketika orang sudah terjerat sekali, itu konsekuensinya sangat panjang. Jadi menurut saya sih, teman-teman harus memahami risiko itu ketika ke depan. Saya juga paham sebetulnya posisi sulit teman-teman, tapi pada kenyataannya seperti itu di lapangan. Jadi itulah yang harus teman-teman ukur ya ketika akan melakukan tindak pidana dan lain-lain. Jadi itu beberapa hal ya yang terkait. Ada yang masih kurang nggak ya, Mbak
apa namanya, Mbak moderator, ada yang masih belum terjawab nggak ya, teman-teman? Melihat list pertanyaan mungkin masih banyak ya Mas Lakso, tapi mungkin saat ini karena waktunya terbatas juga, Oke. kita mungkin sudah sampai pada penghujung diskusi. Untuk Mas Lakso mungkin sekian. Untuk Mas Lakso mungkin sekian untuk pemaparannya, sudah cukup menjawab semua yang tadi sudah ditanyakan. Kemudian mohon maaf tadi untuk Iqbal ya, itu nggak muncul di saya ininya pertanyaannya, jadi nggak saya bacakan. Dan alhamdulillah Mas Lakso juga sudah menjawabnya, terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Kak Lena. Mungkin kita akan berdiskusi lebih panjang lagi di lain kesempatan. Sudah banyak sekali yang kita dapatkan pelajaran terkait memahami bagaimana politik kepentingan dan prakteknya di daerah dari awal hingga kita membahas konteks-konteks yang saat ini sedang terjadi secara real dari teman-teman yang mungkin sekarang sedang menjabat di tatanan pemerintahan, dan bagaimana sulitnya proses bottom up policy implementation ini dilakukan dari daerah, dan bagaimana perencanaan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia ini masih terhalangi oleh berbagai praktek politik conflict of interest yang ada di tatanan pemerintahan kita. Jadi ini ada sedikit pesan mungkin dari musisi global ya, Kurt Cobain dari Nirvana, bahwa the duty of youth is to challenge corruption. Karena dominasi dari peserta diskusi kali ini adalah pemuda, jadi pesan kita sama-sama untuk para pemuda di Indonesia dan khususnya yang ikut diskusi sekarang, sebagaimana sedikit banyak peran kita untuk menegakkan keadilan dan menciptakan pemerintahan yang bersih, kita harus tetap konsisten dan terus berusaha untuk menegakkan kebenaran yang ada di sistem pemerintahan kita, sehingga kita dapat mencapai pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Semangat untuk teman-teman semua, selamat berbuka puasa, dan terima kasih sekali lagi kepada Kak Lena dan Mas Lakso. Mohon maaf untuk Kak Eril, ini ada halangan sinyal, jadi tidak bisa berpartisipasi dalam diskusi kita pada sore hari ini. Ya, sekali lagi, salam anti korupsi teman-teman semua. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Lakso, Kak Lena, dan ya. teman-teman yang Mohon maaf kalau ada salah-salah. Ya, mohon maaf juga. Selamat luar biasa. buka teman-teman yang buka. Selamat Ya. bahagia buat teman-teman semua. Ya. Ya, mungkin yang di Jawa Timur ini sudah buka lebih dulu ya. Iya. Semoga ibadahnya lancar. Salam Kak dari Lena. Manado. Salam, Kak. Sukses selalu Kak Lena ya.